Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai materi ataupun seminar dalam jaringan membahas tentang nasib ataupun arah gerak nanti eh, bidang pariwisata yang ada di Jawa Barat setelah COVID-19. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Himawan Pratama. Di sini saya selaku host. Nanti kita akan ada narasumber dari Kang Mauli dan Isbar. Beliau, saya akan bacakan CV-nya. Beliau saat ini menjadi Ketua DPD Asosiasi Desa Wisata Indonesia atau ASIDEWI, juga Kabid Pariwisata DPP Asosiasi Duta Wisata, dan Ketua Bidang Hubungan Internasional BPC HIPMI Depok. Nah, aktivitasnya saat ini adalah co-founder atau CEO Kayu Indonesia, founder CEO Live in ID. Beliau juga menjadi top 100 startup Istanbul 2020 di Turki dan mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu Award Source S Asia Startup Summit 2019, Award Indonesian CSR Award 2019, terus mendapat penghargaan sebagai wirausaha muda berprestasi Jawa Barat 2018, dan menjabat penghargaan menjadi pemuda pelopor Kabupaten Bogor 2018, serta menjadi nominasi Mojang Jajaka Kabupaten Bogor 2016. Nah, jadi untuk pembahasan saat ini yaitu tentang nasib pariwisata yang ada di Jawa Barat akibat dari pandemi virus corona ini. Eh, Kita kan udah mulai merasakan mungkinnya banyak dari tempat-tempat pariwisata ataupun tempat usaha yang di bidang pariwisata yang mulai eh, tutup ataupun dipaksa untuk berhenti oleh pemerintah akibat adanya virus COVID-19 ini. Jadi dampak yang mungkin dirasakan untuk pada saat ini adalah, kebetulan saya juga tinggal di Subang gitu, dimana banyak tempat wisata gitu, salah satunya Ciater, terus Tangkuban Perahu yang berdekatan dengan Subang, dan juga banyak air terjun di Subang yang masih apa ya, lestari ataupun masih ori gitu, jadi belum terjamah oleh orang-orang ataupun masih alami. Nah, mulai sekarang tempat-tempat tersebut sudah mulai tutup gitu. Namun sebentar, saya sedang menghubungi narasumbernya untuk masuk live bersama saya saat ini. Nah, beliau sudah akan ke sini. Jadi kembali lagi gitu untuk pembahasan kita. Memang permasalahan pandemi ini kan dalam segala bidang juga terdampak gitu. Apalagi pariwisata ini merupakan apa ya namanya, tempat yang bisa kita simpulkan bahwa dalam pariwisata ada karyawan ataupun pegawai yang harus dibayar gitu. Namun ketika tutup, bagaimana sih mereka gitu, bagaimana sih usahanya. Mas, sebentar, ini ada kendala dari narasumbernya, kita coba ini dulu. Halo Kang, sudah masuk? Nah, jadi
narasumber kita sudah masuk saat ini, tinggal mungkin belum meminta untuk live ya. Sebentar, masih menunggu. Ya, ini dia. Selamat sore Kang. Aduh, mengganggu ini sepertinya. Ya, sorry ya, aduh, jadi nggak enak soalnya jadwal yang udah diagendain kemarin, saya lupa hari ini ada meeting dadakan. Siap. Siap. Tadi kita baru perkenalan sambil membahas sedikit gitu Kang tentang kondisi saat ini dalam bidang pariwisata yang ada di Jawa Barat gitu. Dimana mungkin kita juga bisa melihat gitu banyak usaha ataupun tempat wisata yang ditutup gitu. Cuman selamat sore juga Kang sebelumnya gitu. Terima kasih udah bisa menyempatkan dalam agenda HMI Komisariat Teknik Unikom dalam internet meeting vol yang kedua. Kemarin yang pertamanya udah gitu sama Arci Surau Kabit. Nah, tadi sih baru sampai situ Kang pembahasannya oleh saya gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung sama Akang ataupun ada sedikit ini dulu mungkin Kang. Jangan dulu gitu deh Akang terkait pandangannya terkait pandemi ini gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan nonton, terima kasih nih buat teman-teman HMI Unikom yang udah invite, terus juga bisa silaturahmi walaupun di tengah pandemi ini. Mungkin aktivitas kayak gini kita sebut sebagai new normal ya. Jadi hal-hal ini nggak biasa kita lakuin sebelum pandemi, tapi mau nggak mau kita harus menggunakan jenis medium yang seperti ini. Keywordnya, poin utamanya adalah bahwa yang harus kita pahami, pandemik ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi pandemik ini terjadi di seluruh dunia, worldwide gitu. Dan sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata, karena sektor ini sangat multi sektor. Main sektornya pariwisata, tapi sektor lainnya terhubung satu sama lain, dari mulai transportasi, jasa, keuangan dan lain sebagainya, hampir secara umum dan keseluruhan itu menginduk ke sektor pariwisata. Nah, berbicara soal sektor pariwisata sendiri, World Travel Organization yang di United Nations sudah memberikan rilis terkait dengan mitigasinya, bahwa pada tahun 2022 pariwisata secara dunia atau secara global itu baru bisa recovery. Nah, untuk Indonesia sendiri ditargetkan ada 3 tahap yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama adalah tahapan mitigasi, kemudian tahapan pemulihan, dan tahapan normalisasi. Nah, tahapan ini ditempuh itu kurang lebih selama 1 tahun. Jadi Kementerian Pariwisata itu sedang bekerja keras dalam rangka memulihkan sektor pariwisata nasional. Tapi ketika melihat data kurva COVID-nya sendiri, angkanya ini masih cukup fluktuatif, yang memang angka 1 tahun itu juga belum tentu bisa dipastikan apakah 1 tahun itu masih berlanjut ataupun memang kita harus bertahan dalam keadaan social distancing, pembatasan sosial berskala besar dan lain sebagainya, atau mungkin worst case-nya adalah kita bisa melakukan lockdown gitu. Nah, pariwisata tentu paling terdampak sekali, seperti hotel di Bali, penurunannya sudah minus di 12%, kurang lebih sekitar 30% hotel-hotel di Bali itu sudah dilepas ataupun ditutup. Kemudian sudah 13 hotel di Bali yang dijual. Di Jakarta sudah ada 28 hotel yang dijual, kemudian sudah ada 68 hotel yang menghentikan aktivitasnya. Tentu ini sangat terpukul sekali gitu bagi industri pariwisata, terutama Indonesia sedang luar biasa menggantungkan perekonomian nasional atau ekonomi secara nasionalnya itu terhadap industri pariwisata. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah musibah, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah, terutama dalam sektor pariwisata, ini momentum untuk kita merapikan dan berbenah tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Misalnya yang selama ini sampahnya masih banyak, bisa dirapikan, jalannya masih agak kurang bagus, bisa diberesin, masyarakatnya belum bisa memiliki servis yang excellent, diberikan pelatihan lagi, sehingga pada saat waktunya nanti
uh, keran pariwisata dibuka untuk domestik, kita sudah siap menyambut Betul. wisatawan baik itu secara domestik maupun mancanegara. Nah, tapi satu hal lagi bahwa itu tidak mudah kalau dikerjakan hanya oleh pemerintah. So, ini perlu sekali pentahelix, academician, business, community, government, and media yang memang saling berkaitan satu sama lain supaya apa? COVID ini bisa cepat selesai gitu dengan kerja keras kita taat dengan peraturan pemerintah untuk social distancing, kemudian kita juga ikut anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan, kemudian dan lain sebagainya sehingga ketakutan kita terhadap COVID ini bisa segera berakhir dan aktivitas bisa kembali normal walaupun tetap menetapkan protokol kesehatan. Gitu, Kang. Ya, oke Kang, terima kasih. Jadi saya juga ingin menanggapi ya Kang ya terkait yang tadi Akang sampaikan gitu. Jadi emang udah terasa gitu Kang untuk hal-hal yang di Bali gitu. Bahkan saya sendiri kan orang Subang gitu Kang ya. Jadi ada beberapa tempat wisata juga kan di Subang dan memang mulai terasa gitu dampaknya, di mana yang biasanya sebelum puasa itu udah ada keramaian dan bisa menjadi bekal gitu kan untuk warga sekitar, khususnya warga Ciater, di mana kan ada pemandian air panas di sana. Namun kan untuk saat ini tidak ada, sepi lah ketika sebelum puasa, dan ketika sekarang mau Lebaran pun saya pesimis tempat-tempat wisata itu akan ramai gitu kan, di mana polisi juga atau pemerintah dalam hal ini ingin membuat masyarakat untuk tidak membuat keramaian gitu. Yang saya tahu itu kan ketika beberapa tahun dulu sebelum terjadi pandemi ini, di wilayah Ciater itu perputaran uang ataupun peminatnya itu sangat banyak gitu. Bahkan untuk calo sendiri itu dia bisa meraup keuntungan sampai puluhan juta gitu. Belum apa sih itu dari segi calo gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak dia pemilik villa dan sebagainya itu mungkin lebih besar gitu. Nah, untuk saat ini kan dengan adanya pandemi ini mungkin hampir seluruh rakyat ataupun masyarakat di Ciater itu terasa gitu dampaknya. Begitupun di daerah-daerah lain gitu Kang. Nah, kalau untuk di Jawa Barat sendiri gitu Kang, ada nggak sih khusus gitu untuk Jawa Barat strateginya untuk menghadapi setelah ini gitu? Oke. Jawa Barat sendiri sebagai provinsi yang memang menggantungkan sektor perekonomiannya salah satunya terhadap pariwisata. Jujur hari ini Provinsi Jawa Barat kehilangan GDP atau total pendapatan devisanya lewat pariwisata itu sekitar 85%. Jadi hanya sisa 15% hari ini pariwisata mendapatkan income dari sektor pariwisata. Ini jauh sekali dari angka yang terjadi bahkan 3 bulan sebelum ini luar biasa. Nah, yang bisa dilakukan hari ini adalah sebetulnya desa wisata itu menjadi jawaban. Karena Jawa Barat itu totally itu memiliki potensi yang memang berbasisnya adalah desa. Nah, desa-desa wisata ini bisa dimanfaatkan bukan hanya sebagai sektor jasanya saja, tapi sektor produksi. Karena desa wisata punya lahan, desa wisata punya komoditi. Nah, dialihfungsikan sementara, jadi disiftingkan atau melakukan sesuatu yang adaptif. Jadi lahan-lahan yang selama ini di sampingnya villa cuman dipakai kosong, kita manfaatkan selama pandemi ini. Mungkin 6 bulan ke depan kita pakai panen apa sehingga desa wisata bisa sebagai entitas untuk menyuplai kebutuhan pangan di kota gitu loh. Nah, dan Jawa Barat sangat memungkinkan karena posisi mereka dekat dengan Jakarta, bisa suplai ke Banten, bisa suplai ke Jawa Tengah, bisa suplai ke Jawa Timur, surplusnya banyak. Nah, itu pun yang sudah saya komunikasikan dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Kami waktu itu melakukan komunikasi juga seperti hari ini lewat Zoom meeting. Yang kami sampaikan dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia Jawa Barat adalah kami menyampaikan, Pak, tolong berikan modal ataupun capital boosting sehingga apa desaan masyarakatnya tidak nganggur, tapi mereka bisa bercocok tanam, bisa punya penghasilan, kemudian desanya hidup dan tidak mati. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat kemarin berkomunikasi dengan Kepala Dinas. Berarti jadi di tempat villa ataupun wisata itu di lahan kosongnya dibangun tempat usaha gitu Kang ya. Jadi biar nggak mati-mati banget gitu ya. Jadi ada hal yang bisa didapatkan. Iya. Itu bisa sih di urban farming ataupun smart farming dan lain sebagainya. Sudah terlalu canggih lah teknologi hari ini. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa
kebutuhan yang paling pokok ini hari ini adalah pangan. Karena Betul apa? betul. Orang untuk bertahan hidup yang paling prioritas di antara yang lain adalah pangan. Nah, sedangkan kita sama-sama tahu Indonesia ini surplus pangan harusnya, tidak perlu impor nih. Iya. Nah, dengan catatan adalah kita memanfaatkan tempat-tempat kan tempat pariwisata yang ada di kampung-kampung ini rata-rata dijadikan apa gitu kan, memang untuk kebutuhan pariwisata sebelumnya. Nah, hari ini kita konversi dulu atau kita geser dulu untuk dijadikan lahan produktif, sehingga apa, dia bisa tanamin sesuatu, menghasilkan dan hasilnya bisa disuplai untuk kebutuhan pangan di kota gitu maupun daerah sekitar. Oh iya, jadi memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya Kang ya, betul betul. Cuman kan kalau untuk ininya Kang, kendala dari misalnya kan Akang udah ngobrol gitu kan sama pemerintah dalam hal ini. Nah, cuman ada nggak sih kesulitan atau hambatannya gitu? Apakah respon dari masyarakatnya ataupun tanggapan dari pemerintah yang kurang atau bagaimana gitu? Jelas ya, ya jujur nih, masyarakat Indonesia ini terkenal sekali masyarakat yang tidak taat dan tidak patuh. Jadi whatever the rules gitu, and finally ya kita nggak taat gitu sama aturan itu selalu. Nah, yang bikin kenapa penyebaran kita hari ini paling cepat, kalau dicek angka semalam ini pertumbuhan kurva COVID kita cukup tertinggi. Kenapa? Karena masyarakat kita nggak patuh. Nah, jadi agak sulit juga ketika misalnya hari ini, apalagi nih momentum-momentum yang luar biasa yang menjelang Lebaran. Pas itu orang udah ke kampung nih, orang udah ketemu sama keluarganya. Nanti begitu sholat id, walaupun sholat idnya di rumah masing-masing, mereka akan kumpul. Mereka akan melakukan Ya, aktivitas kebersamaan. Nah, ini agak sulit untuk mencegah pertumbuhan COVID. Nah, jadi kalau saya bilang hari ini pariwisata tidak relate kalau harus dipaksakan di hari ini. Jangan dibuka keran pariwisata sekecil apapun, gitu loh. Bahkan saya cukup tegas, walaupun kami insan pariwisata, tapi kami melihat ya ini lebih membahayakan dibanding kami memaksakan kegiatan ini berlangsung. Adapun yang bisa menjadi solusi ya pemerintah harus duduk bareng bahwa bagaimana terutama sektor-sektor usaha yang terdampak diberikan capital insentif gitu di sana, diberikan penangguhan seperti misalnya di tempat-tempat wisata listriknya tetap jalan kan walaupun nggak dipakai gitu loh, airnya tetap listrik airnya tetap jalan walaupun nggak dipakai, wifi-nya tetap jalan walaupun nggak ada aktivitas. Nah, mungkin itu bisa dilakukan oleh pemerintah, disubsidi kah selama beberapa waktu, sehingga beban-beban operasional kos di aktivitas ataupun di tempat-tempat pariwisata tidak perlu dibebankan kepada pengelola gitu loh. Itu dibantu oleh pemerintah. Sebetulnya banyak option selama kuncinya adalah pemerintah maupun dengan sektor para pelaku pariwisata mau duduk bareng, sehingga selama ini nggak ketemu solusinya adalah pemerintah jalan sendiri, swasta jalan sendiri gitu lah, komunitas juga jalan sendiri gitu. Pada akhirnya ya kita nggak ketemu dengan solusinya. Kalau untuk ini Kang, misalnya nih setelah misalnya COVID ini selesai dan pemerintah memiliki agenda lain gitu untuk dalam sektor pariwisata, nah kira-kira para pelaku usaha ini bakal ikut aturan pemerintah atau enggak gitu, malah dia memiliki nggak mengikuti new normal yang akan terjadi gitu maksudnya. Mau nggak mau sih, waktu Pak Menteri juga bilang, merilis di media, dia bilang bahwa COVID ini jadi pembelajaran bahwa setiap destinasi pariwisata di Indonesia wajib menerapkan protokol kesehatan, ya at least hand sanitizer gitu loh. Misalnya kalau memang ada yang sakit datang ke tempat wisata wajib dia pakai masker gitu kan. Sehingga apa? New normal ini harus bisa diadaptasi dan juga diimplementasikan oleh seluruh pelaku pariwisata, tapi catatan adalah ini harus dikeluarkan regulasinya. Karena orang Indonesia ini betul. regulasi aja ditabrak gitu, apalagi yang nggak pakai regulasi gitu kan. At least kalau sudah ada regulasinya mereka punya referensi, oh mereka harus mengikuti tahapan ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah para pelaku usaha di bidang pariwisata ini wajib untuk bisa melakukan adaptasi baru, terutama adalah soal mitigasi kesehatannya. Jadi misalnya bahwa kalau misalkan kita kan nggak tahu nih, apakah misalnya 6 bulan targetnya pemerintah Desember dibuka lagi keran pariwisata di akhir tahun, kemudian ditemukan COVID, nah bagaimana SOP-nya, langkah-langkahnya, sehingga harus ada betul-betul dikasih pelatihan dari sekarang.
harus ada tim crisis centernya khusus untuk destinasi pariwisata, sehingga teman-teman para pelaku ini terlatih kalau memang ada kasus suatu hari nanti yang memang mereka perlu penanganan khusus gitu loh. Betul. Oke. Paham sih Kang. Jadi harus ada regulasi sih intinya memang kalau di Indonesia gitu. Karena masyarakat juga kadang kalau nggak ada aturan ya cuek-cuek aja gitu, bahkan dibikin aturannya aja kadang nggak ditertib gitu. Kan. Iya. Cuman kan kalau untuk masih di daerah-daerah nih Kang, kayak misalnya daerah lain gitu Kang, saya kan kurang tahu nih Kang, ada nggak yang miliki emang, tapi di Jawa Barat khususnya gitu kan, kalau tadi kan bahasnya di Bali nih, kalau di Jawa Barat kondisinya saat ini nasibnya seperti apa gitu Kang, yang memang daerah-daerah yang memiliki dampak tempat wisata yang besar gitu. Bandung, Cirebon, Bogor, Puncak, itu terdampak sekali karena memang kota-kota ataupun daerah tersebut mengandalkan ekonominya lewat pariwisata. Hotel sudah pada tutup, aktivitas pariwisata sudah pada tutup, kemudian juga restoran, kemudian ya F&B ya, kita bilangnya sektor F&B, kemudian sektor Horeca, hotel, restoran, dan karaoke juga sudah tutup. Padahal Horeca ini di Jawa Barat itu menyumbang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat cukup besar. Nah, hari ini harus terpaksa tutup. Karena apa? Ya karena tidak ada yang datang dan memang itu diberlakukan dalam sistem PSBB. Nah, makanya kan kemarin ada permintaan dari para pelaku usaha ke Pak Gubernur untuk memberikan kelonggaran. Tapi mungkin kenapa belum bisa dijawab atau belum bisa dikabulkan, karena memang resiko ataupun dampak dari pemberlakuan kalau dilonggarkan, ya khawatirnya kurva COVID-nya naik lagi gitu loh. Jadi memang ada dilema. Di satu sisi, jujur, hari ini kita sedang mendapatkan ujian yang luar biasa, tanpa terkecuali hanya sektor pariwisata ya, tapi seluruh sektor gitu saya bilang. Ya memang sektor pariwisata paling terdampak. Kita juga kebingungan hari ini, semuanya baru, semuanya belum berpengalaman, semuanya masih meraba-raba, semuanya trial and error. Tapi ya nggak ada yang bisa kita lakukan selain pilihannya adalah diam, tidak mendapatkan sama sekali, atau memang melakukan sedikit langkah, melakukan sedikit perubahan. Ya minimal kita berharap gitu loh, dengan hal-hal baik yang bisa datang ke sektor kita gitu, terutama ke sektor pariwisata dalam hal ini. Kalau untuk ini Kang, udah ada bocoran belum Kang dari pemerintah? Apakah nantinya ke depannya ada bantuan untuk para pelaku usaha di bidang pariwisata, ataupun misalnya solusi gitulah intinya, tapi yang secara langsung akan diberikan gitu maksudnya? Sudah, Kementerian Pariwisata sudah mendistribusikan bantuannya ke seluruh Indonesia untuk seluruh pelaku pariwisata Indonesia. Jawa Barat pun sudah dibagi beberapa wilayah, ada yang distribusinya di Cirebon mulainya, ada yang di daerah Bandung, kalau tengah ada yang di daerah Bogor. Nah, itu sudah mulai distribusikan dari minggu lalu oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, bekerja sama dengan dinas-dinas pariwisata dan kebudayaan yang ada di daerah-daerah gitu. Tapi sementara bantuannya masih bersifat sembako dan ya ada uang mungkin. Tapi ya at least mungkin untuk survive, ya kita juga belum bisa berharap banyak karena anggaran kita juga cukup luar biasa terserapnya untuk kebutuhan COVID. Jadi untuk memberikan insentif dana kepada para pelaku saat ini sih belum terlalu kelihatan. Kita juga masih selalu mendorong, terutama kita dari Asosiasi Desa Wisata mendorong sebetulnya fokus untuk recovery desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Karena jujur hampir seluruh tempat wisata yang ada di Jawa Barat itu mengandalkan kawasan desa wisata, Kang. Betul. Berada di desa-desa, hampir seluruhnya. Coba cek di Bandung, Curug lah, sungai lah, leuweung lah, naon lah gitu. Nah, nyata aya pemasukan berarti gitu kan. Ya mau nggak mau harus di recovery secepatnya. Supaya apa ya, itu tadi dengan catatan minimal untuk survival mode-nya ya di pengalihan lahan dulu sementara untuk lahan produksi, sehingga mereka punya pemasukan dari penjualan trading commodity gitu kan. Oke. Lalu kalau misalnya nanti gitu Kang, itu apa sih solusi yang ditawarkan nanti oleh pemerintah akhirnya mendapat penolakan gitu Kang dari masyarakat,
Kira-kira Akang kan sebagai pengurus juga nih di Asosiasi Desa Wisata. Nah, halo Kang, Halo? tadi putus ya? Ya gimana Kang? Jadi kan nanti ketika ada solusi dari pemerintah, namun misalnya masyarakat solusi dalam hal ini terkait strategi gitu untuk di bidang pariwisata untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan. Nah, kalau untuk misalnya dari pemerintah itu kurang mendapat respon dari pelaku usaha, kira-kira Akang kan selaku pengurus dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Nah, ada nggak strategi khusus gitu untuk para pelaku usaha eh, keluar dari ketika keluar dari masa pandemi ini gitu, apa yang harus dilakukan? Saya berani bilang bahwa pemerintah kita setelah masa COVID ini berakhir, dia akan memprioritaskan sektor pariwisata domestik. Jadi saya juga sempat mengusulkan kepada Bu Wamen melalui staf khususnya, saya bilang ke beliau bahwa tolong Kementerian Pariwisata dari sekarang merancang peraturan bahwa ketika COVID ini mulai dilonggarkan dan aktivitas pariwisata mulai diperbolehkan, maka tolong larang kunjungan wisata ke luar negeri dulu supaya devisanya bisa masuk ke luar negeri karena kita butuh uang, kita minus hari ini. Maka ketika itu diberlakukan, otomatis orang kan udah lama nih jenuh di rumah terus, nggak bisa ngapa-ngapain, pasti yang pertama kali dikejar adalah pengen liburan. Nah, Betul. liburannya ini harus didorong untuk liburan di dalam negeri karena ini kesempatan untuk kita orang Indonesia sendiri. Kita mungkin belum pernah ke Sabang, kita mungkin belum pernah ke daerah suku Bajau gitu, kita mungkin belum pernah ke daerah Morotai, kita mungkin belum pernah ke daerah-daerah yang jauh lebih bagus yang itu ada di Indonesia. Nah, ini bisa dimanfaatkan momentum ini apa untuk mengenali destinasi-destinasi dalam negeri, sehingga apa kalau perputaran uangnya di dalam negeri bagus, ya barulah kita boleh memperbolehkan untuk kunjungan ke luar negeri, ataupun kita malah jadi negara pertama yang paling siap untuk menerima kunjungan luar negeri misalnya, dengan catatan ada protokol kesehatan. Nah, kenapa saya bilang tadi ini momentum untuk teman-teman pelaku wisata merapihkan daerahnya, jadi pada saat tadi diberlakukan mulai, nah kita udah siap menyambut kedatangan para wisatawan yang sudah berhasrat sekali ingin liburan gitu. Liburan. Gitu loh, pastilah kita kan jenuh nih, ini muka jenuh nih. Iya betul kan. Liburan bentar lagi tinggal betul. doang, gitu kan. Iya, ini 3 bulan kan kita di apa sih WFH ya kan. Iya. Cuman gini sih Kang, kalau misalnya nanti ketika ini kan kenapa wisata ataupun para turis di Indonesia ini lebih menginginkan luar negeri karena mungkin di luar negeri ya mungkin lebih bagus gitu kan, tempatnya tidak membosankan. Nah, kalau misalnya di Indonesia ada nggak sih kira-kira apa ya inovasi gitu Kang setelah COVID ini yang mungkin nanti akan diusulkan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah? Oke, sebetulnya gini ya, kalau terkait dengan apa namanya langkah setelah ini, pemerintah sendiri masih meramu beserta para stakeholders terkait dengan apa nih setelah ini yang memang mereka bisa lakukan. Terutama adalah fokusnya hari ini terhadap normalisasi dulu. Karena jujur Kang, kalau misalkan hari ini kita tidak back to normal, aktivitas kepariwisataan kita tidak punya harapan setelah COVID. Karena misalnya gini, kayak di Bali atau di Bandung lah, tempat-tempat wisata sepi, ditinggalkan. Kemudian hotel udah alih fungsi bisa jadi sekolah. Kemudian tempat-tempat restoran udah alih fungsi jadi apalah karena dijual-jualin. Akhirnya begitu gerbang pariwisata dibuka, restoran udah nggak ada, hotel udah berkurang, sedangkan demand-nya tinggi. Nah, yang memang ini tuh harus jadi konsen bagus dan memang ini jujur menguji leadership dan kepemimpinan pemimpin kita. Misalnya dalam konteks hari ini adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Bagaimana nih Kang Emil melirik sektor pariwisata tadi dijadikan sebagai apa nih di dalam momentum COVID? Kalau memang dijadikan hal yang sangat serius, dia pasti akan membuat rumusan serta formula untuk bisa recovery pariwisata ini, tapi tidak ditinggalkan gitu loh. Misalnya ditalangin dulu sama pemerintah gitu loh, supaya nggak perlu dijual gitu, sehingga pada saat aktivitas pariwisata oke tinggal recall gitu kan. Jadi asetnya tetap berlanjut seperti itu. Nah ini kembali lagi Kang,
yang dilihat adalah bagaimana terhadap public policy atau willing dari si leadersnya kita, yaitu dari gubernur dalam konteks hari ini. Nah, kalau memang gubernurnya sudah menyiapkan, nah kita pasti terutama kami dalam komunitas, kemudian teman-teman pelaku usaha pasti akan support gitu loh, mendorong apapun kebijakan yang memang menguntungkan untuk semua pihak. Tapi pasti ada yang dikorbankan, Kang. Pasti akan dikorbankan, dan mau nggak mau ya kita berkorban masing-masing gitu kan. Betul, betul. Kalau untuk sampai ke tahap normalnya nih, Kang, dari misalnya setelah pandemi ini kira-kira berapa lama gitu, dan setelah untuk mencapai normal lebih cepat ataupun hambatannya nanti ketika kita masuk ke normal itu lama apa aja gitu. Jadi kita bisa nyiapin nih sebagai masyarakat gitu kan, supaya kembali ke normal itu cepat seperti yang kita inginkan. Jujur ya, Kang, saya juga dalam konteks melihat hari ini, saya pun masih belum tahu. Kalau disebutkan ada angka pesimis dan angka optimis. Kalau kita mau optimisnya mungkin kita mengikuti pemerintah 1 tahun sampai 1,5 tahun masa recovery-nya. Tapi kan pesimisnya 2 tahun, 3 tahun, itu yang dikeluarkan oleh WHO kan. Nah, dan kalaupun saran saya hari ini diberlakukan, misalnya saran saya teman-teman melakukan A, B, ternyata besok angka kurva tinggi berubah lagi gitu loh dinamikanya. Jadi hari ini jujur ini penuh dengan uncertainty gitu, hari ini tuh adaptif itu harus sangat melekat dalam karakter kita, karena kita ini dituntut dengan adaptasi yang sangat luar biasa yang belum pernah kita lakukan dan kita lewati sebelumnya. Nah, terutama dalam sektor pariwisata, misalnya tiba-tiba dari gaet jadi tukang dagang cilok, menurut saya nggak apa-apa. Yang penting hari ini adalah semua orang harus fokus bagaimana survival mode. Hari ini berbicara adalah bagaimana semua orang dalam sektor apapun, yaitu survival mode gitu. Whatever kind of the activity itu nggak jadi permasalahan dan nggak jadi ukuran. Karena yang paling penting adalah mereka bisa bertahan dulu. Karena ketika mereka bisa bertahan, mereka bisa melewati ini dengan cukup baik gitu loh. Baru nanti kita ketika melewati masa normal kita bisa recovery lagi. Betul. Jadi belum ada patokan khusus ya, Kang, ya, kalau misalnya ini teh sampai kapan gitu. Cuman belum. Ya takutnya kalau sih lebih lama juga gitu kan. Kita baru sekitar 3 bulan aja udah sampai keteteran di berbagai sektor gitu kan. Apalagi kalau misalnya makin lama gitu. Cuman kesadaran masyarakat ini kan kurang nih, Kang, ya. Kurang tinggi lah. Dibilang kurang sih, kurang juga, dibilang kurang banget sih enggak. Ada beberapa segelintir masyarakat yang dia masih menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Cuman kalau untuk beberapa masyarakat lain, khususnya masyarakat yang masih kurang informasi ataupun belum banyak informasi dari media sosial ataupun internet, banyak yang masih takut gitu, Kang. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah gitu, Kang, daerah-daerah yang mereka sektor pariwisata mayoritas penduduknya terputus. Sebentar, halo, Kang, terputus ya? Halo ya. Halo. Nah, ini, Kang, kalau misalnya di beberapa daerah yang dia masih jauh gitu dari perkotaan dan masih sangat-sangat alami banget gitu. Nah, kan belum mengetahui gitu, Kang, tentang protokol kesehatan. Sedikit lah informasinya, mungkin mengetahui tapi belum sebanyak di tempat-tempat wisata di daerah yang agak sedikit dekat dengan perkotaan gitu. Nah, solusinya gimana tuh, Kang, buat yang tempat wisata itu jauh gitu, yang mereka tidak tahu protokol kesehatan gitu kan, atau bahkan mungkin kalau orang yang jauh, daerahnya jauh itu mereka baru juga mungkin beres udah langsung membuka seluas-luasnya gitu tempat pariwisata tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan tadi. Nah, kira-kira solusinya gimana tuh, Kang, kalau kayak gitu? Untuk konteks itu ya, terputus, guys. Mungkin Kang maunya lagi di jalan jadi kehilangan sinyal.
mungkin ada kendala teknis ya. Beliau lagi di jalan, jadi mungkin sinyalnya kurang bagus. Nanti kita coba untuk undang lagi. Ya, udah bagus. Saya sambil pakai masker ya, soalnya saya lagi di jalan mau melewati daerah checkpoint PSBB. Siap. Tadi keputus ya Kang ya? Tadi lupa lagi saya pertanyaannya. Iya, jadi kalau misalnya untuk beberapa daerah yang dekat dengan perkotaan mungkin udah tahu gitu Kang, apa sih prosedurnya kayak apa, protokol kesehatan seperti apa. Nah kalau misalnya daerah-daerah yang jauh dari perkotaan nih Kang, yang memang mayoritas masyarakatnya kurang dekat dengan teknologi, mungkin masyarakat di situ kan kurang tahu juga tentang protokol kesehatan. Nah kira-kira gimana tuh kalau untuk kayak gitu? Ya itu harus diedukasi sih. Menurut saya kan setiap daerah ini udah punya gugus tugas COVID, udah punya satgasnya, dan udah punya relawan. Dan hari ini orang-orang itu udah sangat notice, luar biasa, bansos aja, bakti sosial dan lain sebagainya bertebaran di mana-mana. Hari ini pembatasan sosial sudah bergeser menjadi solidaritas sosial. Fakta di lapangan. Jadi bukan lagi terpolarisasi, tapi orang-orang ini karena memang yang dimiliki Indonesia itu luar biasa, yaitu semangat gotong royong yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain dan bangsa lain. Hari ini terbukti gitu. Hari ini orang sepertinya kalau kita cek sosial media, ada orang yang naruh di makanan depan rumah, ada yang menggantung di pos pengaduan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, terkait itu menurut saya tidak menjadi hal diskusi lagi. Karena apa? Karena orang-orang sudah tahu, walaupun itu di daerah, saya bisa yakin kalau itu. Cuma yang perlu diedukasi adalah oleh teman-teman Satgas. Kalau di Jawa Barat ini ada peta namanya Pemuda Tangkal Corona ya, yang diprakarsai oleh KNPI, kemudian HIPMI, HIPI, dan beberapa organisasi lainnya gitu ya. Memang mereka bergabung kemudian membuat relawan peta. Nah, Ya mungkin sinyalnya jelek ya. Kita tunggu dulu sampai sinyalnya bagus. Jadi pada intinya kita harus terus bisa bertahan dulu dan ke tahap normal. Setelah itu baru kita bisa mulai lagi gitu, membuat gebrakan baru dalam sektor pariwisata. Ya, mungkin ada kendala teknis karena mungkin pemateri kita lagi di luar ya. Nah, coba kita undang lagi. Jadi pada intinya daerah-daerah yang ada di Jawa Barat khususnya sudah memiliki protokol ataupun tim-tim di daerahnya masing-masing yang nantinya akan mengedukasi terkait protokol kesehatan setelah COVID ini. Nah, kita masih menunggu, undangannya belum diterima oleh narasumber kita karena mungkin masih di jalan. Ya, kita masih menunggu. Nah, pada intinya yang sudah disampaikan oleh pemateri adalah untuk saat ini. Nah, kita udah tersambung lagi. I'm back guys, sorry ya, nih jaringan kayaknya. Siap. Ya, lagi di jalan sih, wajar. Iya, aduh sorry banget nih. Jadi next time nanti saya lebih ingat lagi waktunya buat nyiapin tempat yang lebih proper. Sorry banget ya. Siap Kang. Kalau tadi saya agak sedikit mendengar bahwa intinya
untuk beberapa daerah sudah memiliki tim ataupun gugus tugasnya masing-masing yang nanti akan mengikut edukasi terkait protokol kesehatan ini ya Kang ya. Nah, kalau ini aja sih mungkin supaya takutnya keputus lagi Kang, pesan nih dari Akang gitu untuk Iya, udah. Oke. Okay. Pesan dari Akang gitu kan untuk tema ini gitu, apa tuh yang akan ingin disampaikan gitu terkait secara keseluruhan gitu, dari mulai nasib dan langkah konkretnya gitu, kita tuh harus bagaimana dalam hal ini bidang pariwisata setelah pandemi gitu. Oke. Pertama untuk seluruh para pelaku pariwisata ataupun para relawan pariwisata ataupun para penggiat insan pariwisata dimanapun berada yang nonton hari ini, pertama adalah mari kita bergeser memahami COVID ini dari zona ketakutan menjadi zona belajar. Setelah kita berhasil masuk ke zona belajar, mari kita naik ke zona bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menjadikan COVID ini sebagai momentum untuk mengasah diri kita sendiri, menaikkan level. Nah, dalam sektor pariwisata terkhususnya adalah ini momentum untuk kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita lebih bersih tempatnya. Kan mungkin selama ini gara-gara pariwisata mungkin limbah sampah di mana-mana. Kemudian eksploitasi kawasan juga di mana-mana. Dan ya mau nggak mau ya nggak ada waktu untuk jeda atau berhenti. Nah, kita diberikan hari ini kesempatan untuk jeda dan berhenti untuk merapikan hal-hal yang selama ini berantakan. Nah, jadi seperti pesan saya yang tadi di awal, ini momentum harus dijadikan sebagai momentum untuk merapihkan daerah-daerah pariwisata yang ada di daerah kita, terutama di Jawa Barat nih. Misalnya masyarakatnya bisa diedukasi sambil ini, nanti kita kalau nyambut wisatawan kita harus siap ya gini. Bikin inisiatif latihan. Kemudian kita masih belum punya pengelolaan manajemen sampah yang bagus. Difikirkan gitu. Jadi manajemen sampah juga mulai diatur. Jadi pada saat di relaunch kembali tempat pariwisatanya, wah itu udah benar-benar bagus gitu untuk didatangi atau dikunjungi oleh wisatawan. Itu kalau hal sederhananya. Nah, hal yang lebih besarnya adalah pesan saya, teman-teman harus bisa bertahan dalam kesulitan ini. Teman-teman nggak sendirian, kita semua sulit hari ini. Kita semua merasakan hal yang belum pernah kita rasakan hari ini. Tapi teman-teman saya yakin bisa bertahan, kita semua bisa survive untuk menghadapi kesulitan ini, dan kita akan sama-sama kembali melewati badai yang luar biasa. Nah, catatannya adalah teman-teman stay positif, jangan takut, dan terus mencari peluang. Kalau sekarang di sosial media, teman-teman bisa mendapatkan peluang lewat sosial media, jaringan WhatsApp, atau apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk bertahan hidup, lakukan itu untuk bertahan. Apalagi ya kami dalam usaha juga kan, ya tentu ini menjadi hal yang sangat terpukul bagi kami, tapi kami tidak memilih untuk diam dan mundur, tapi kami memilih untuk maju walaupun berat gitu langkah kami hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan teman-teman, tetap bertahan, terutama kita yakin bahwa dalam setiap krisis akan muncul hero-hero baru, sebagaimana 98 muncul Bang Sandiaga Uno gitu kan, muncul siapapun. Nah, kita juga berharap bahwa dalam krisis hari ini akan melahirkan pahlawan dan hero baru yang akan menjadi wajah baru Indonesia. Ya kita sebutnya sebagai konglomerat lah, atau mungkin dalam bidang pariwisata inovator baru lah, dan lain sebagainya. Saya percaya dalam setiap krisis itu, dan mari teman-teman memilih menjadi salah satu bagian dari hero itu yang akan muncul dalam melewati krisis hari ini. Oke. Mungkin ada tambahan lain Kang? Apa dicukupkan saja? Cukup mungkin, yang penting jaga kesehatan, teman-teman tetap pakai protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah, tapi tetap jangan takut, dan bisa teman-teman melakukan aktivitas seperti biasa ya selama itu penting, dan kalau tidak penting tetap di rumah aja. Dan saya juga mau mengucapkan, karena kita sudah 2 hari lagi menjelang Lebaran, bagi yang hari ini nggak bisa pulang kampung, ya kita juga sama, semua nggak bisa pulang kampung hari ini. Idul Fitri sedikit berbeda bagi yang Muslim, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan makna dari kita merayakan hari kemenangan. Selamat berlebaran untuk semua, dan tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu di pasca COVID yang akan menyambut kita di kemudian hari.
Siap. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Maul yang udah menyampaikan materinya terkait nasib dan langkah konkret pariwisata setelah pandemi COVID. Nah, mungkin saya akan membacakan kesimpulan sedikit gitu ya Kang ya. Jadi yang saya tangkap gitu kan untuk pembahasan tadi, kita sama-sama mengalami dampak baik itu di pariwisata maupun sektor lain. Yang harus kita lakukan adalah sekarang adalah bangkit dan bertahan ataupun kedepannya adalah survive dalam kondisi yang baru nanti. Nah, mungkin segitu sih yang bisa saya simpulkan, tapi untuk pembahasannya udah cukup dan memang ngena gitu Kang ke inti materinya. Dan jadi tadi saya juga sudah bertanya tentang nasib dan langkah yang udah dijawab juga sama Kang, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar diskusi kali ini. Mungkin bisa diteruskan gitu Kang untuk nanti ke depannya apabila ada agenda pembahasan pariwisata. Terima kasih Kang waktunya. Maaf kalau misalnya agak sedikit mendadak. Teman-teman HMI Unikom ya. Siap Kang, nanti saya sampaikan. Siap. Tetap berkiprah untuk jadi kader-kader terbaik bangsa ini ya. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Kang. Baik, mungkin itu sih dari saya. Hati-hati Kang, mungkin lagi di jalan ya. Siap. Thank you. Siap. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi penonton yang sudah menonton acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yo, sama-sama Kang.